Selamat datang di channel Orthodox Literacy TV. Banyak orang yang belum dapat membedakan antara ujian dan pencobaan. Apa ya perbedaannya? Kami mencoba untuk mengulasnya di sini. Mudah-mudahan penjelasan yang kami tayangkan dapat memberi pencerahan atas perbedaan tersebut. Jangan di-skip ya, supaya tidak gagal paham. Terima kasih, dan selamat menonton. Semoga bermanfaat. Pernahkah Anda merasa sedih dan tidak tahu mengapa? Entah itu rasa tidak enak badan secara umum atau kesedihan yang mendalam. Raja Daud dapat memahaminya. Dalam Mazmur 42, ayat 5, Raja Daud melihat ke dalam dirinya sendiri dan mengajukan beberapa pertanyaan. Mengapa jiwaku engkau murung? Mengapa begitu gelisah dalam diriku? Kadang-kadang kesedihannya berasal dari faktor eksternal. Berlari untuk menyelamatkan diri, diburu seperti binatang. Dan, terkadang kesedihannya adalah akibat langsung dari dosanya sendiri. Dalam suratnya kepada gereja yang tercerai-berai, Rasul Yakobus membedakan bentuk-bentuk penderitaan ini dengan menggunakan dua istilah kunci: ujian dan pencobaan. Ini adalah perbedaan yang sangat membantu untuk mendiagnosis penyakit jiwa pribadi. Apakah Anda sedang mengalami ujian atau pencobaan? Bagaimana Anda membedakan keduanya, dan langkah apa yang dapat Anda ambil untuk menanggapinya? Perbedaan terbesar antara ujian dan pencobaan terletak pada sumbernya. Pencobaan tidak pernah datang dari Allah. Bahkan, dalam Yakobus 1, ayat 13, Rasul Yakobus menulis, Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Pencobaan muncul dari salah satu tiga sumber ini. Musuh kita, iblis, yang berjalan keliling seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. 1 Petrus 5, ayat 8. Cinta akan dunia dan segala sesuatu yang ada di dalamnya, 1 Yohanes 2, ayat 15. Dan keinginan daging kita, yang berperang melawan Roh Kudus. Galatia 5, ayat 17. Sebaliknya, ujian seringkali datang dari Tuhan untuk menghasilkan ketabahan dan kedewasaan. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan, apabila kamu menghadapi berbagai-bagai pencobaan, karena kamu tahu, bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Hendaklah ketekunan itu menyelesaikan pekerjaannya, sehingga kamu menjadi dewasa dan sempurna dan tidak kekurangan suatu apapun. Yakobus 1, ayat 2-4. Ujian terhadap iman kita adalah suatu karunia yang menyakitkan dan penuh kuasa dari Tuhan, yang lahir dari kasih-Nya yang terdalam. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, melainkan duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih oleh-Nya. Ibrani 12, ayat 11. Apakah pencobaan Anda adalah hasil dari dunia yang rusak, atau suatu ujian yang dikirim oleh Tuhan, atau disiplin dari Bapa yang sangat mengasihi Anda? Pada akhirnya ujian itu memiliki potensi besar untuk pelatihan dan berkat. Jika tujuan dari ujian adalah untuk melatih dan mendewasakan kita, lalu apa tujuan dari pencobaan? Tujuan akhir dari setiap pencobaan adalah kehancuran orang yang dicobai. Seperti yang tertulis dalam Yakobus 1, ayat 15. Apabila keinginannya itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Karena alasan ini, tanggapan Alkitabiah terhadap pencobaan adalah tidak pernah terjadi berlama-lama dan kita diperintahkan untuk melawannya.
Tidak ada pencobaan yang menimpa Anda kecuali apa yang biasa terjadi pada manusia. Dan Tuhan itu setia, Dia tidak akan membiarkan Anda dicobai melebihi apa yang dapat Anda tanggung. Tetapi ketika kamu dicobai, Dia juga akan memberikan jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. 1 Korintus 10, ayat 13. Karena itu tunduklah kepada Allah, dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah, dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Yakobus 4, ayat 7 dan 8. Jadi, tujuan dari ujian adalah untuk meningkatkan kemampuan orang itu. Namun pencobaan tidak. Pencobaan hanya untuk mencelakakan orang. Demikian ulasan dari kami. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut atau komentar, silahkan dituliskan pada kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe, like dan share juga ya. Terima kasih, Tuhan memberkati.